Karena orang mengatakan Wahabi. Ya, Wahabi sudah masuk di tanah air sudah lama. Di zaman Tuanku Imam Bonjol. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Itulah Wahabi yang pertama kali masuk. Mereka juga punya peran dalam istilahnya dalam perjuangan Indonesia. Ya. Adapun tuduhan bahwasanya orang-orang Wahabi suka mengkafirkan, kemudian suka menumpahkan darah, ini semua tuduhan omong kosong. Tidak ada masalah. Anda juga sekarang kalau hajian umroh di Arab Saudi, apakah ketakutan akan dibunuh oleh pemerintah Arab Saudi? Semuanya tenang-tenang aja. Tapi mereka menyuruh kepada tauhid, meninggalkan kesyirikan, jangan mengagungkan kuburan. Nah, banyak pengagung kuburan yang marah karena mereka tidak ingin diberhentikan kegiatan ibadah mereka terhadap kuburan. Memang benar ada satu kaidah, lazimul kalami laisa bil kalami. Jadi konsekuensi dari ucapan itu tidak bisa kita anggap sebagai ucapannya. Misalnya orang bilang saya lapar. Biasanya konsekuensinya orang bilang saya lapar itu adalah mau makan. Tapi kita tidak bisa serta-merta mengatakan orang itu mau makan. Karena bisa saja dia mengatakan saya lapar pagi hari di waktu bulan puasa, di mana tidak mungkin dia bermaksud ingin makan, tapi hanya bercerita saja. Tetapi kita boleh menafsirkan, karena lazimul kalam itu adalah tafsiran, ya. Tafsiran yang paling mendekati. Kalau kita melihat Ustadz Firanda dengan pernyataan seperti ini, jelas mengatakan bahwasanya Wahabi itu sudah lama ada. Bahkan Tuanku Imam Bonjol, ya, walaupun itu ya silahkanlah kalian yang mengukur-ngukur. Tetapi yang menarik di bagian kedua, ya, pendiri Muhammadiyah, ya, yaitu Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan maksudnya, ternyata kata Ustadz Firanda dia adalah Wahabi. Ya, saya ingin sekali orang-orang yang mengerti bagaimana sejarah dan biografi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu untuk bersuara apa benar beliau itu Wahabi. Apa terbukti dalam fatwa-fatwa beliau mengutip ulama-ulama Wahabi? Apa benar dalam kitab-kitab beliau mencantumkan rujukan-rujukan yang berafiliasi kepada kitab-kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab sehingga disebut Wahabi. Nah, begitu. Kalau Ustadz Firanda sendiri, seperti yang sudah saya jelaskan, kajian-kajiannya memang dipenuhi oleh kitab-kitab ulama Wahabi. Bahkan dia bercerita dulu ketika SMA, ngaji kitab tauhidnya itu adalah kitab tauhid karya Syekh Soleh Fauzan. Dan di YouTube-nya bisa Anda periksa sendiri, ketika dia mengajar tauhid, maka kitab yang dipegang adalah, atau kitab yang diajarkan adalah Kasfus Syubhat, baik itu matanya atau syarahnya. Di mana Kasfus Syubhat itu memang karya ulama pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Dia juga mengajarkan kitab At-Tauhid, ya, syarahnya, syarah kitab At-Tauhid. Kitab At-Tauhid itu ya karya pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Syarah yang dipakai adalah Al-Qaulul Mufid karya Syekh Utsaimin. Bahkan Ustadz Firanda ini juga mengajarkan kitab Al-Usul As-Salasah, 3 pondasi pokok. Itu pun kitab karya ulama pendiri Wahabi, Muhammad bin Abdul Wahab. Ada Al-Qawaid Al-Arba'ah, 4 kaidah pokok. Itu pun kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi memang tidak bisa dia mengelak kalau dia itu Wahabi. Walaupun bocil-bocilnya selalu bilang Wahabi itu apa sih? Wahabi itu apa sih? Ya itulah Ustadz Firanda itu Wahabi. Kenapa? Karena ya diajarkan kitabnya pendiri Muhammad bin Abdul Wahab, ya. Kamu kalau masih bertanya Wahabi itu apa? Ya jawab dengan ucapannya Syekh bin Baz. Al-Wahabiyah laqabun syarifun li'atba'i Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi, ya. Jelas. Itu adalah panggilan kepada pengikut dakwahnya Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi An-Najdi. Ya, begitu ya. Jadi kita jangan berpolemik dalam hal-hal semacam ini. Sudah nyata. Ustadz-ustadz selevel atau sekelas atau semacam Ustadz Badrus Salam, Ustadz Zulkarnain Sunusi, Ustadz Farhan Abu Furaihan, itu memang ustadz-ustadz Wahabi. Anda bisa cek kajian mereka itu apa. Anda bisa cek fatwa mereka ketika menjawab itu apa. Misalnya Ustadz Firanda ditanya tentang membaca doa membaca sholawat dalam sujud. Kata Syekh bin Baz boleh. Misalnya Ustadz Badrus Salam ditanya hal seperti itu. Kata Syekh Rozak, bukan Rozak TV ya, Syekh Rozak ini Wahabi juga itu boleh. Jadi memang mereka itu rujukannya ke situ. Saya menjadi heran seolah-olah di dunia ini ya, nggak ada ulama lain gitu. Mesti kalau bicara hadis Syekh Albani. Kalau enggak fatwanya Syekh bin Baz. Kalau enggak Syekh Soleh Fauzan. Kalau enggak Syekh Ibnu Utsaimin. Kitab-kitab yang diajarkan juga itu saja.
Sementara ya, kita itu tahu bahwa ada ulama-ulama yang punya sebegitu banyak karya, di mana ulama-ulama mereka itu nggak ada seujung kukunya dibanding ulama-ulama sebelumnya yang sudah matang, karyanya sudah ada. Kenapa mereka itu sangat alergi dengan kitab-kitab, misalnya kitab tauhid yang sudah kita kenal, Kifayatul Awam, Aqidatul Awam, Kifayatul Awam dan seterusnya, atau Tijanu Daruri mungkin, atau Ad-Dasuki dan sebagainya. Karena mereka anggap itu adalah kitab-kitabnya Asy'ariyah yang sesat. Asy'ariyah bagi mereka itu sesat. Akidah bid'ah. Akidah bid'ah itu apa? Akidah yang tidak ikut akidah Rasulullah. Bayangkan kamu. Kalau dalam ibadah tidak ikut Rasulullah itu ya bid'ah amaliyah. Kalau dalam akidah itu bid'ah akidah. Bahkan kata Firanda, kalau hanya bid'ah amaliyah itu tidak mengeluarkan mereka dari firqah najiyah. Hanya kesalahan dalam ibadah. Tapi kalau akidah fil usul ya, atau bid'ah fil usul, bid'ah dalam akidah, itu mengeluarkan mereka dari kelompok An-Najiyah. Artinya mayoritas Asy'ariyah, mayoritas orang Indonesia Asy'ariyah itu dianggap keluar dari firqah An-Najiyah. Keluar dari firqah yang selamat. Berarti termasuk kepada 72 kelompok yang celaka. Dan hanya mereka satu kelompok yang benar. Itu ya. Jadi nyata. Sekarang sebagai Muhammadiyah, coba silakan kalian bersuara. Bener enggak Kiai Muhammad Dahlan itu layak untuk disebut Wahabi? Apa buktinya? Apa ada pengakuan beliau? Kalau kita membaca dalam kitab, dalam tauhidnya Muhammadiyah itu tidak pernah ada pembagian tauhid dibagi 3. Begitu juga ketika kita sudah bacakan tarjih Muhammadiyah tentang akidah, mereka itu jalurnya kalau nggak tafwid ya takwil. Tidak ada isbat makna hakiki zahir atau makna hakikat dari lafadznya secara zahir. Lalu atas dasar apa Muhammadiyah itu, pendirinya itu disebut sebagai Wahabi oleh Ustadz Firanda? Itu tentu perlu dikonfirmasi. Harusnya jangan tanya kepada Pak Zulkarnain lah kalau masalah ini. Kenapa? Karena wallahu alam Pak Zulkarnain itu di dalam Muhammadiyah sebagai apa? Wallahu alam ya. Kalau kita mendengarkan Ustadz Adi Hidayat kan jelas kajiannya itu. Kalau mau dipaksa dimaknai maka jalurnya takwil. Kalau tidak ya sudah tafwid. Ya, itu jelas diucapkan oleh Ustadz Adi Hidayat. Dan ternyata ketika Muhammadiyah ini punya acara-acara besar, tokohnya yang ditampilkan ya Ustadz Adi Hidayat. Misalnya ketika muktamarnya, ketika ada acara besar dengan itu yang disuruh berceramah, suruh mengisi orasi ilmiah, ya ternyata Ustadz Adi Hidayat. Kenapa bukan Ustadz Zul itu? Ya wallahu alam, mungkin Ustadz Zul di bagian yang lain ya. Tidak perlu juga kita bicara Ustadz Zul itu sebagai apa dalam Muhammadiyah ya. Ya silahkan urusan dia itu ya. Yang jelas ya, mulai sekarang bocil-bocil Wahabi itu jangan lagi mengelak Wahabi itu nggak ada. Ini ustadzmu yang bilang. Ustadzmu yang mengatakan Imam Bonjol itu Wahabi. Ustadzmu yang mengatakan Kiai Muhammad Dahlan itu Wahabi. Ya, kenapa? Karena dianggap sebagai orang yang menegakkan sunnah. Dan satu lagi paradok dari ucapan Ustadz Firanda ini, dia bilang Wahabi itu tidak takfiri. Sambil dia bilang dakwah dia itu dibenci oleh orang-orang yang beribadah terhadap kuburan. Mengagungkan kuburan dan beribadah terhadap kuburan. Terhadap itu kepada. Bukan di. Kalau beribadah di kuburan, itu misalnya orang ngaji. Ngaji kan ibadah. Tapi beribadahnya terhadap Allah atau kepada Allah. Kalau ibadah terhadap kuburan, itu bukan takfiri Pak. Itu tasyrik namanya. Menyatakan orang lain syirik. Itu sama dengan Ustadz Amir Abdad. Pesantren-pesantren mengajarkan menyembah kuburan. Sama dengan yang satunya lagi itu. Asari siapa itu ya. Dimana di katanya santri-santri itu tidak diajarkan tauhid tapi diajarkan untuk kesyirikan ya. Itu kok ngaku nggak takfiri.